Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh Cleo, ke-8 Aisa, ke-9 Cimori, ke-10 ULTJ, ke-11 Hoki, ke-12 Nasi, dan terakhir WIM. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 5.875 terkoreksi 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sale 24,5 miliar. Kemungkinan besar nih rebalancing. Kalau dilihat di broker semarinya tuh terlihat memang ada distribusi dari asing R, XZ, PBK, AZ, KZ ya. Dan yang nampung tuh CC 97. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF waduh jebol 6.000 ya teman. Kemungkinan ini di markdown tutupannya. Karena hari ini kan tutupannya di harga terendahnya tuh. Nggak dalam. 100 poin ya. 100 poin ya nggak nyampe 2%. Ya sekitaran itulah. Jadi kondisi sekarang sepertinya lebih condong turun ya. Gimana yang nyangkut? Kan biasa itu seperti pertanyaannya. Kalau ditarik dengan Fibonacci atas Mandatory Closing High. Ya ini sudah sampai ya turunannya. Ya kalau dilihat ini pola dead cat bond. Kalau dihitung dari swing low bawah ini sudah sampai juga ya nih. Tapi kan bisa balik arah. Sabar, kita lihat aja lah minggu ini ya. Kita lihat aja minggu depan konfirmasinya tuh. Kalau dia balik ke atas 6.000 ya aman. Ya, kita lihat dulu untuk INDF. Tapi kalau di harga sekarang ya bisa dikatakan INDF murah. Jadi seperti itu. Untuk INDF ya sabar aja lah bagi Bapak Ibu yang punya INDF. Mungkin di harga 6.000 ya, padahal perkiraan saya juga 6.000 tuh dijaga. Perkiraan saya Mei itu bisa naik, tapi karena ya itu tadi ISG tuh terpengaruh dengan brand ya. Jadi kalau brand-brand turun juga. Cuman memang INDF nih hari ini memang ya distribusi rebalancing, tapi bisa balik arah. Kita lihat aja Senin besok dulu untuk INDF. Itu aja. Lanjut, saham kedua ada ICBP yang ditutup di harga 9.750, terkoreksi 3,94%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya ICBP didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, dibuang juga ICBP ya, yang perkiraan saya ini nih. Candle pembalikan arah, dia bisa balik ke atas 10.500, memang balik. Tapi mulai Rabu, Kamis, Jumat diamblesin lagi pas kebetulan brand open suspend 3 hari. Ya, sekarang gimana nih? Lebih ke wait and see. Kalau kebeli gimana? Sabar aja ya. Kalau mau pakai stop loss kalau dia jebol 9.600. Kalau ada kebeli di harga penutupan hari ini kemarin ya. Itu aja. Untuk ICBP saat ini lebih ke wait and see, nunggu normal lah. Kita lihat satu minggu ke depan dulu. Kalau dia balik ke atas 10.000 tuh cukup aman harusnya untuk ICBP. Itu aja. Untuk ICBP lanjut. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.120, menguat 0,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya UNPR diakumulasi. UNPR bagus ya. Kalau dilihat teknikalnya juga bagus. Saya ada antri tapi nggak dikasih. Kemarin saya tuh antri. Saya suruh ya dari 2 hari yang lalu. Dari Rabu tuh saya suruh antri di 2.950 sampai 2.880 kalau nggak salah ya. Saya nunggu di bawah nih, nggak dikasih. Ternyata dia mantul di 3.000. Perkiraan saya ya mantulnya tuh di area 2.900, 2.800 ini. Tapi ternyata di 3.000. Tapi apakah aman? Tapi uptrend. Maksudnya aman enggaknya karena kalau Bapak Ibu beli pas di 3.000 kemarin di 2.970 itu area sebenarnya area nanggung, tapi ya itu yang nawar bawah nggak dikasih. Kalau nawar di 3.000-an dikasih tapi dapat harga nanggung. Memang kalau dilihat dulunya tuh resisten, cuman sekarang tuh kan saham-saham biasanya offset sedikit terus rebound. Makanya saya nawarnya agak bawah dikit di 2.950 kalau nggak saya. Coba kalau dikasih kemarin tuh dapat lumayan kan. Harga sekarang 3.120. Jadi kondisi sekarang wait and see dulu. Tapi kalau trennya kemana kira-kira UNPR di Juni? Kalau dilihat dari time frame bulanan bagus. Tapi saya tetap nunggu UNPR kalau dikasih di bawah 3.000. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya candlenya doji.
Ya terbalik, volume memang besar. Nah, kalau dia ada koreksi itu menarik. Yang punya ya profit taking dulu lah. Ya, cuman kan karena hari ini ada rebalancing juga, ada akumulasi. Jadi butuh konfirmasi dulu 1-2 hari ke depan, minggu depan untuk UNPR ya. Trennya masih bagus. Kalau menurut saya lebih condong ke atas, tapi harga sekarang tuh agak nanggung belinya. Berpotensi tembus 3.300, iya, berpotensi tembus di Juni. Tapi mungkin bisa koreksi dulu. Idealnya belinya di 2.960 ke bawah. Itu aja untuk UNPR. Lanjut. Ada HMSP yang ditutup terkoreksi 1,34% ke harga 735. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di Bukar Sawahnya HMSP di distribusi HMSP jelek banget ya ini. Langsung saja kategorinya HMSP 3 Black Crow. Langsung saja kategorinya HMSP 3 Black Crow berpotensi rebound nggak? Ada distribusi. Ya Senin lah kita lihat ya, karena hari ini kemungkinan besar, maksudnya kemarin Jumat tuh rebalancing juga. Saya tunggu dia di 750 lagi. Kalau dia balik ke 750, Bapak Ibu perhatikan nanti ya. Itu aja untuk HMSP. Di bawah 750 jangan dulu beli. Atau sekalian nawar di 700. Mantul pasti dari 700. Kalau dia sampai koreksi di minggu depan ke 700 tuh pasti mantul. Minimal 3% dikasih. Atau tunggu HMSP kembali tembus 750. Itu aja. Ya, harga sekarang tuh harga nanggung. Tapi ya takutnya kayak UNPR nanti harga tanggung rebound. Ya tergantung lah bagaimana strateginya. Karena di harga berapapun tuh bisa jadi hasilnya profit, bisa jadi hasilnya loss. Yang penting mana nyamannya atau sesuaikan profil resiko dan strategi Bapak Ibu yang sering buat. Itu aja untuk HMSP. Lanjut, ada GGRM yang hari ini sempat rebound tapi kemudian terkoreksi. 18.700 terkoreksi 1,57%. Kalau dilihat asing hari ini net sell, tapi dari awal bulan Mei itu asing net buy. Kalau dilihat down historinya kayaknya di markdown, soalnya tadi hijau. Nah, hijau ya, berarti turunannya tuh berapa tuh? 750 poin. Berapa persen tuh 750%? Hampir 4% dia turun ya. Wah, itu balik. Kalau di broker semuanya GGRM ada akumulasi. Langsung saja katanya GGRM rebound. Kenapa rebound? Karena dia di markdown. Ya nih. Tadi Bapak Ibu lihat ya. Tutupannya di 18.750 sebelum fresh market itu dia bergerak di harga 19.450. Berarti markdown 750 poin. Hampir 4%. Ya pastinya balik. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang antri saat fresh market. Fresh market tuh jam berapa sih yang bisa dapat seperti ini? Tapi ini jarang-jarang terjadi ya. Nah IEP-nya tuh biasanya fresh market di jam 15.50 ya, itu mulai fresh market sampai jam 15.59. Tapi biasanya kalau mau antri misalnya ya ini kebetulan kan tadi di 19.450. Terus IEP-nya pas di fresh market tuh di 18.700 ya. Bapak Ibu antri aja langsung, jangan di harga 18.700. Karena ini di markdown, jadi Bapak Ibu antrikan aja di 19.000. Nanti otomatis biasanya langsung ketarik ke bawah. Atau di atasnya 5 poin lah. Atau 1 tick di 18.750 atau 18.800. Antrikan saat fresh market nanti ketarik. Tapi maksimal kapan sih ngantrinya kalau saat fresh market mau beli atau mau jual ya? Itu maksimal kalau bisa di bawah jam 15.58. Tapi kalau di iPod itu jam 15.57 aja sudah hang aplikasi desktopnya. Nggak tahu kalau dari handphone ya. Kalau dari desktop tuh iPod di jam 15.56 itu sudah hang, susah untuk open posisi jual beli. Ya, saya biasanya lewat handphone. Kalau sudah hang tuh langsung pindah handphone. Ya, karena kalau Bapak Ibu antrikan di jam 15.58 sampai 15.59 ke atas biasanya langsung sending, jadi nggak dapat ya. Otomatis Bapak Ibu tuh nanti dibukakan atau dijalankan orderan Bapak Ibu tuh setelah market tutup di jam 16.00. Jadi kalau mau dapat harga fresh market itu maksimal jam 15.56 atau 15.57. Nah itu ya. Seperti kemarin saya itu antri kebetulan ya, nanti saya tampilin. Saya itu jual APIA karena saya pakai margin.
Ya, kemarin tanggal 30 saya beli pakai margin. Jadi saya mau jual hari ini. Dan kebetulan saya lihat IEP-nya tuh di 500. Ya, waktu itu saya lihat di 500. Dan saya harganya tuh di 505. Nanti saya tampilan. Ya, saya mau jual cut loss 1% aja lah. Awalnya kan di berapa? 494 apa? Itu dalam banget kan, karena pakai margin saya nggak mau banyak resiko. Mending jual kelas 1%. Nanti open market minggu depannya, Senin saya bisa beli lagi ibaratnya kalau minat. Kebetulan dapat bonus rejeki nggak kemana. Apia ditarik ke 535. Ya, yang awalnya saya mau cut loss 1% atau 1 tick, beli di 505, jual di 500, akhirnya dikasih jualan di 535. Jadi 30 poin saya dapat dari 505, 6%, hampir 6% tuh saya dapat. Ya, lumayan nih. Dan saya itu menggunakan Stockbit. Nah, itu ya. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Menurut saya masih oke. Pokoknya ini Bapak Ibu pakai aja 18.500 atau 18.400 jebol itu. Ya buang. Ini seperti ini nih harus naik. Kalau dia turun, ya ke bawah. Sideways-nya di bawah. Jadi harus naik Senin. Kalau bisa tembus 19.500 lah seminggu ke depan ya. Minggu-minggu depan. Kalau dia tembus 20.000, bisa jadi sentimen bagus di Juni. Bisa ada flow, ada sentimen, kita nggak tahu nanti ceritanya apa untuk GGRM. Itu aja. Lanjut, ada Mayor yang ditutup di harga 2.270, terkoreksi 1,79%. Kalau dilihat data saksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Mayor diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Mayor harus rebound. Ini ada candle inside bar, cuman tadi gimana bandar detektornya? Big distribusi, small distribusi, aman. Kalau Bapak Ibu ngantri di 2.200 takutnya nggak dikasih. Karena hari kemarin ada perlawanan, Bapak Ibu bisa pakai 2.200 support. Jadi kalau jebol ya maksimal 4% lah Bapak Ibu cut loss. Nah ini, target reward kemana? 2.400. Itu minimal dan 2.500. Nih, risk reward 1/2. Pokoknya menarik lah. Yang penting Mayor nggak jebol 2.200. Dan yang mau lebih konfirmasi, minggu depan sudah bergerak di atas 2.300 itu udah bagus untuk Mayor. Itu aja untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cleo yang ditutup di harga 1.375, menguat 2,99%. Kalau dilihat data sesi asik net buy, kalau dibuka semuanya Cleo di distribusi. Cleo big distribusi tapi dia rebound ya. Kondisi sekarang kalau saya lebih ke wait and see. Memang volume besar dan dia membentuk higher high, cuman ini dia baru aja kembali all time high. Dia itu naik bahkan dari 500, sekarang di 1.375, naik berapa tuh? 100% lebih dia ada naik, hampir 200%. Jadi saat ini wait and see dulu lah, jangan dipaksa atau trading cepet lah bagi yang biasa trading cepet, yang tahu polanya, tahu tekniknya. Ya kalau Bapak Ibu yang masih bingung baru belajar ya jangan beli di pucuk, Bapak Ibu ketinggalan. Cari saham yang lain. Itu aja saat ini untuk Cleo. Ya kalau dilihat dari time frame bulanan, volumenya cukup signifikan dan dia udah 2 bulan naik ya. Jadi wait and see lah Bapak Ibu, jangan dipaksa. Waduh, gak lihat ya. Padahal ini ada support di 720 nih, dijaga terus ya. Tapi dari bulan lalu sudah confirm breakout dan dia membentuk high rally. Jadi seperti itu aja. Kalau saya nunggu dia ada koreksi yang cukup dalam baru entry lagi. Kira-kira di mana koreksinya, kan itu yang jadi pertanyaan. Bapak Ibu kalau bingung bisa tarik dengan Fibonacci trend retracement dari single rising high. Ya, jadi kalaupun dia koreksi ke 1000 itu atau 1040, 1100 tuh masih ideal. Jadi tunggu sabar ya, pasti ada koreksinya, enggak? Pasti ada. Namanya saham tuh ada naiknya pasti ada turunnya. Lebih ke wait and see saat ini untuk Cleo. Mungkin bisa jadi tetap naik, cuman resikonya yang dipikir. Saya juga ketinggalan karena saya dulu juga punya Cleo, cuman sudah saya tektokin dan sudah selesai, nggak lihat lagi pilih saham yang lain. Jadi saat ini lebih ke wait and see, jangan dipaksa beli atas atau beli pucuk untuk Cleo. Lanjut, ada Aisyah yang ditutup di harga 118 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dibuka sebenarnya Aisyah ada akumulasi. Langsung saja kata intinya, Aisyah masih berjuang. Mudah-mudahan minggu depan lah ya, kita lihat minggu depan. Lihat bandar detektornya, masih ada normal akumulasi. Minggu depan kita lihat ya. Minggu depan hijau tuh menarik. Ya, yang penting hari Senin langsung konfirmasi hijau dulu. Kalaupun Bapak Ibu kebeli harga sekarang, stop loss aja di 116, 115, buang aja. Kalau sampai tutup di bawah 118
18 ya udah lemah. Harus rebound dia Senin. Ingat, Senin rebound itu menarik untuk beli, tapi disclaimer ini ya cukup volatilitasnya tinggi ya. Seperti itu aja untuk Aisyah. Lanjut. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.950, terkoreksi 2,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka resminya Cimori didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori lagi sideways. 4.800 tuh bisa jadikan support. Ada big distribusi nggak masalah. Mau dia big distribusi, yang penting nggak jebol, nggak tutup di bawah 4.800, aman-aman aja. Dan juga dia baru habis bagi dividen dan nggak turun dalam ya. Kalau menurut saya ada peluang consumer good bisa rebound ya. Target saya dia ini Cimori akan tembus 5.200-nya di bulan Juni. Ya, pokoknya Senin rebound tuh udah sinyal bagus lah untuk Cimori. Itu aja. Lanjut, ada ULTJ yang ditutup di harga 1.785, terkoreksi 1,92%. Kalau dilihat data transaksi asing itu malah net sell. Di Macdon kah tutupannya? Coba cek dulu ya. Iya, di Macdon ya, 100 poin kah? 90 poin tutupannya, diturunin 4% ya. Jadi gimana nih ya, naik nutup gapnya minimal 2% lah, naik setengah gap tutupannya, dan terlihat memang ada distribusi rebalancing hari kemarin, rebound dia minggu depan. Kalau dia tembus 18.800 lagi 2.000 arahnya, ada potensi upset 5%. Dari harga sekarang ya lumayan besar. Kalau misalnya dia nggak rebound, open market sama aja harganya, Bapak Ibu bisa spek buy aja. Stop loss di bawah 17.40. 17.30 udah buang aja harga sekarang. Ya sekitar 3% lah Bapak Ibu buang. Targetnya mana? 2.000. Kalau dia open market besok Senin nggak gap up, makan, beli. Tapi disclaimer ya, bukan rekomendasi, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Risknya kecil tuh. Kalau dia nggak open gap up, risknya kecil. Rewardnya minimal 18.800 tuh 5%, dan bahkan 2.000 12%. Nih, risk reward 1/4. Open market nggak gap up ya, kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Tapi disclaimer, saat ini untuk WLTJ. Lanjut. Ada Hoki yang ditutup menguat 7,69% ke harga 168. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Hoki diakumulasi. Hoki ini sentimen apa? Hoki ini sentimen harga beras itu mau naik ya. Harga batas bawahnya kalau nggak salah. Dan big akumulasi. Saya nggak perhatikan juga tadi itu pas sadar harga beras naik, tapi dia udah di atas. Jadi saya ketinggalan, saya anggap ketinggalan. Kemana arah Hoki? Ke atas. Ya, supportnya mana pakai? Sekarang nggak perlu pakai. Sebenarnya 150 tetap support kuat. MA 200-nya itu support kuat. Tapi kemungkinan besar Hoki nggak turun lagi di bawah 160. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Kemana arahnya? 200. Ini kayaknya juga sudah selesai koreksi ABC-nya dan siap-siap nanjak lagi. Kita lihat. Pokoknya 160 dijaga, harusnya aman. Beli harga sekarang, cut loss-nya lumayan dalam, 5%-an. 6%, tapi rewardnya Bapak Ibu dapat itu bisa 17%. Tinggal hitung-hitung bagaimana strategi Bapak Ibu. Hoki menarik, kemungkinan besar ini serius naik. Coba lihat dulu time frame bulanan. Kalau dilihat dari time frame bulanan, udah selesai koreksinya nih. Candle bagus, bullish engulfing menutup penuh. Ya seharusnya valid. Jadi targetnya 200, jangan nanggung 200 target Hoki. Itu aja untuk Hoki, tapi ini disclaimer. Lanjut, ada nasi yang ditutup di harga 148 menguat 9,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya nasi ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketikanya nasi selesai. Koreksinya kalau menurut saya ini udah tentu arahnya ke atas. Ya targetnya tembus 150 Senin besok 180-200 arah nasi. Kita lihat nanti ya. Apakah bisa buy on breakout? Nah kalau Bapak Ibu mau belajar bagaimana buy on breakout, cara masuk scalping untuk saham swing ataupun untuk scalping, itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 9 Juni minggu depan. Saya akan adakan kelas scalping ya. Kalau tertarik nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya yang paling penting. 2. Menganalisa bid offer. 3. Menganalisa chart. Dan ada 2 teknik yang saya akan kasih tahu di grup itu untuk membaca buying power, dan juga titik entry exitnya, ciri-ciri saham naik atau turun gimana, dan
ada grup 2 arah yang selama Bapak Ibu belajar saya akan tetap bantu cari sama-sama bisa profit. Ya, nanti dibantu untuk Bapak Ibu juga biar cepat memahami teknik yang saya ajarkan. Bukan lagi cuman teori basic biasa, langsung saya ajarkan tuh teknik yang saya gunakan juga saat ini. Jadi biar Bapak Ibu bisa memahami. Kalau ada pertanyaannya, rugi dong ketahuan tekniknya. Ya, karena kita ini bukan bersaing dengan diri sendiri, dengan orang di sebelah kita atau teman kita. Kita ini bersaing dengan market. Ya, kita cari duit di market. Kalau memang ada flow dari market, dari bandar narik, ya kita bisa ikutan, sama-sama ikut. Bukan bersaing bisnis. Nah, itu yang lainnya nggak infokan ya. Ya kita cari-cari profit juga. Ya, karena yang saya tradingkan tuh saham-saham kebanyakan ya saham-saham yang oke. Jadi seperti itu. Dan kita lihat nanti tembus nggak 150 atau 155. Untuk nasi misalnya masih diperhatikan. Time frame bulanan kita lihat bagus. Volume bagus. Mungkin nggak swing low. Kalau menurut saya sih digas dulu. Ya digas langsung. Mungkin bulan Juli atau akhir bulan baru mungkin koreksi. Akhir bulan maksudnya bulan Juli nanti. Ya lebih condong arahnya ke atas kalau menurut saya untuk nasi. Itu aja. Untuk nasi lanjut saham terakhir ada WIM yang ditutup di harga 1165 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau dibuka semuanya WIM di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. WIM saat ini lagi sideways. Tapi kalau dia tembus 1200 itu menarik. Harusnya digas minggu depan. Untuk Juni itu target saya 1400. Tembus dia 1200 menarik di Juni untuk WIM. Itu aja. Untuk WIM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.